Jangan beri ampun. Habisi orang-orang Demak yang tidak tahu diri itu. Dalam waktu yang singkat, pertempuran di sisi medan itu berlangsung dengan sangat riuh. Kedua belah pihak berusaha untuk membunuh lawan sebanyak-banyaknya, memaksa pertempuran menjadi kian melebar sampai pada pematang sawah, tegalan, bahkan pada sampai semak-semak yang berduri. Namun, kedua prajurit yang sedang dimabuk dalam peperangan itu seperti tidak peduli. Mereka terus bertempur dan bertempur. Sementara itu, pertempuran mengerikan juga berlangsung di sayap pasukan dan semua medan pertempuran. Korban kini terus berjatuhan. Jumlah korban di kedua belah pihak tidak terhitung. Mayat-mayat bergelimpangan berserakan di telah kubangan darah yang bercampur dengan debu. Rintihan dan jerit kesakitan bagai tertindas oleh bunyi denting senjata yang saling beradu. Ketika sinar mentari mulai menggelayut di ujung-ujung pepohonan serta tangkai-tangkai senjata sudah basah oleh keringat, kedua pasukan yang sedang berlaga itu semakin dimabukkan oleh napas peperangan. Tidak ada pilihan lain bagi mereka selain membunuh atau dibunuh. Apalagi dendam di kedua belah pihak telah mewarnai hati dan pikiran masing-masing. Kedua pasukan yang bertempur antara hidup dan mati itu bagaikan pertarungan seekor banteng melawan singa di tengah padang rumput yang luas. Semakin lama, kini semakin nampak bahwa pertahanan pasukan Demak mulai terdesak. Betapapun mereka bertahan, pelan namun pasti, mereka tidak dapat lagi mempertahankan garis perang yang telah bergeser beberapa langkah ke belakang. Sekuat apapun pasukan Demak bertahan, setahap demi setahap mereka mulai terdesak surut. Meskipun semangat tempur mereka tidak pernah kendur. Kondisi yang sama juga dialami oleh pasukan Ki Ageng Trangkil dan Ki Asem Taji. Hampir di semua lini, pertahanan para prajurit Demak terseok-seok. Di sana sini makin nampak para prajurit Demak yang kalang kabut dalam menghadapi gempuran prajurit Mataram. Senopati Baudenda yang melihat prajuritnya terdesak kini mulai mengumpat. Edian, orang-orang Mataram itu memang edian. Namun ia tidak bisa hanya sekedar mengumpat. Untuk memecah kepungan lawan, ia harus bertindak dengan cepat. Mirip burung alap-alap yang menyambar belalang, Senopati Baudenda bertempur bagaikan orang yang kehilangan akalnya. Beberapa kali Senopati Demak itu memang berhasil merobohkan lawan-lawannya. Bahkan sepertinya tombak di tangannya itu tidak pernah berhenti dari kucuran darah prajurit lawan. Tombak pendek di tangan Senopati Baudenda seakan menjadi berpuluh-puluh tombak yang mengitari tubuh lawan-lawannya. Bahkan seorang perwira Mataram yang tinggi besar pun harus jungkir balik dalam menghadapi serangan itu. Namun karena kedudukan pasukannya kocar-kacir, sekarang apapun ia bertempur, desakan prajurit Mataram akan sangat sulit untuk dikendalikan. Pada paruh gelaran perang, kedudukan prajurit Demak malah mengkhawatirkan. Tumenggung Gending yang melihat prajuritnya kocar-kacir kini menggeram dengan marah. Tanpa ampun, ia kemudian langsung memburu lawan-lawannya. Dengan serangan kombinasi, Tumenggung Gending memanfaatkan ujung keris pusakanya yang runcing. Sedang di bagian yang tajam keris di tangannya itu kemudian berputar dan mematuh bagaikan seekor ular yang menyambar tikus. Sesekali pula ia menerobos benteng pertahanan lawan dengan sebuah putaran. Namun lagi-lagi Tumenggung Gending merasa kecewa. Serangannya yang serba mendadak dan mengejutkan itu tidak berhasil menyentuh lawannya. Jangankan tubuh, kulit lawannya pun tidak berhasil disentuhnya. Tumenggung Gending semakin heran ketika putaran itu justru terpotong oleh gerakan Tumenggung Mertoloyo yang tiba-tiba saja dari balik menyerang sesuai arah putaran tubuhnya. Dengan kecepatan yang sulit dibayangkan, keris pusaka Tumenggung Mertoloyo meliuk-liuk mengitarinya dan semakin lama gerakannya menjadi semakin cepat. Ujung keris itu
seakan menjadi berbulu-bulu keris yang membatasi setiap gerak langkahnya. Selagi Tumenggung Gending kebingungan, mendadak pusaka lawannya telah mengancam leher. Tumenggung Gending terkesiap dan kemudian langsung menarik kepalanya ke belakang. Serangan itu memang tidak mengenai sasaran, namun pangkal keris Tumenggung Mertoloyo telah kini menggores lengannya. Meskipun goresan itu tipis, akibatnya sangat menegangkan. Hanya dalam beberapa saat, tubuh Tumenggung Gending mulai gemetaran. Selagi ia belum menyadari apa yang terjadi, sekali lagi keris pusaka Tumenggung Mertoloyo kini telah menembus dadanya. Tumenggung Gending kini terhanyak. Sambil mengumpat-umpat, ia masih berusaha bertahan dengan mendekap luka di dadanya itu. Namun tidak lama, sesaat kemudian ia pun mulai limbung dan jatuh tersungkur, tewas seketika itu pula. Begitu melihat lawannya tewas, Tumenggung Mertoloyo segera berjongkok mendekatinya. Sambil mengangguk-angguk, sekilas dipandangnya pertempuran yang masih berlangsung dengan riuh itu. Namun tidak lama, pertempuran itu mendadak mengendur ketika sejumlah prajurit Mataram berteriak-teriak mengabarkan tewasnya Tumenggung Gending. Tumenggung Gending telah tewas! Tumenggung Gending telah tewas! Panglima Demak telah tewas! Hidup Mataram! Hidup Tumenggung Mertoloyo! Teriak mereka saling bersahutan. Kabar tewasnya Tumenggung Gending itu pun segera tersebar dari mulut ke mulut. Pangeran Puger yang akhirnya mendengar kabar itu pun menjadi terhanyak. Apa? Kedua bola mata Pangeran Puger, atau yang di masa mudanya lebih dikenal dengan nama Raden Mas Kendor Kejuron itu, kini hampir keluar. Mulutnya melongo sampai beberapa saat lamanya. Ia mematung. Pangeran Puger bagai disengat kolojengging ketika seorang penghubung melaporkan bahwa Tumenggung Wuretikto yang berada di cagar gelaran perang itu juga telah melarikan diri. Dalam sekejapan itu, Pangeran Puger termangu-mangu. Belum lagi sempat berkata, dadanya kini serasa bengkak begitu melihat penghubung yang lain berlari-lari ke arahnya. Ada apa? Pasukan kita, Sinwon. Pasukan kita. Kenapa dengan pasukan kita? Pasukan kita yang berada di sayap Garuda telah hancur, Sinwon. Akhirnya, Adipati Demak itu mendengar bahwa kelompok yang berada di sayap Garuda kini telah hancur. Nafasnya kini bagai terhenti ketika ia juga mendengar Senopati Baudendo telah gugur dalam perang tanding melawan Pangeran Singosari. Mulut Pangeran Puger kini bagai terkunci. Ia tidak bisa segera mengambil sikap. Otaknya kini bagai membeku, seluruh otot dan tulang-tulangnya juga bagai dilolosi. Belum lagi sempat berucap, ia kini hanya bisa pasrah ketika dengan sangat tiba-tiba Prabu Hanyakorowati bersama dengan Adipati Montoroko, Pangeran Purboyo, Pangeran Mangkubumi, Tumenggung Mertoloyo dan para prajurit pengawal raja telah mengepungnya. Sejenak kemudian, ketika Prabu Hanyakorowati memerintahkan agar Pangeran Puger menyerah, maka Pangeran Puger hanya bisa mengangkat kedua tangannya. Sikapnya ini akhirnya diikuti oleh seluruh prajurit Demak. Demikianlah ketika langit mulai petang dan warna kemerahan bergelayutan di ujung-ujung pepohonan, pertempuran itu telah benar-benar rampung. Atas saran dari Adipati Mondoroko, Pangeran Puger tidak dihukum mati, melainkan dihukum buang ke Kudus pada tahun 1605. Waktu terus berganti. Mataram terus melaju dengan segala dinamika dan pembangunannya, dan intrik-intrik politik dalam skala kecil masih terjadi di beberapa tempat. Namun hal itu dapat ditangani oleh Panembahan Hanyakorowati. Di antaranya adalah pemberontakan Pangeran Joyorogo selaku adik dari Sesuhunan dan juga menjabat sebagai Adipati Ponorogo pada tahun 1607. Sesuhunan Hanyakorowati juga pernah mencoba menyerang kota Praja Surabaya
seperti yang pernah dilakukan oleh Ramandanya, yaitu Panembahan Senopati. Surabaya sendiri adalah merupakan daerah terkuat yang tidak mau tunduk pada kekuasaan Mataram. Serangan-serangan yang dilancarkan oleh Sesuhunan Hanyokrowati hingga di akhir masa pemerintahannya hanya mampu memperlemah ekonomi kota Praja Surabaya tersebut. Surabaya sendiri tidak pernah berhasil ditaklukkan oleh Prabu Hanyokrowati. Sampailah kini pada awal bulan Oktober tahun 1613. Tembang duka kini kembali menghantam. Duka kembali menyeruak di bumi Mataram. Tidak disangka-sangka Raja Mataram kedua, yaitu Panembahan Hanyokrowati, wafat saat berburu di perburuan Desa Krapyak. Karena meninggal di Desa Krapyak, ia kemudian dikenal dengan sebutan Panembahan Seto ing Krapyak. Ia dimakamkan di Kota Gede di bawah makam Ramandanya, yaitu Panembahan Senopati. Panembahan Seto ing Krapyak sendiri dikaruniai 5 orang putra dan putri berturut-turut, yaitu Raden Mas Rangsang, Raden Mas Menang, Raden Mas Martopura, Raden Mas Cakra, dan yang bungsu adalah Ratu Ayu Pandan. Tepat 40 hari setelah itu, Raden Mas Rangsang dinobatkan menjadi raja dalam menggantikan Ramandanya dan kemudian bergelar Sesuhunan Agung Prabu Pandito Hanyokrokusumo. Awal penobatan Sesuhunan Agung pun juga tidak semulus yang dikira. Putra mahkota sepeninggal Prabu Hanyokrowati pada awalnya adalah Pangeran Martopuro. Namun karena masalah keterbatasannya, Pangeran Martopuro hanya dijunung menjadi Raja Mataram selama 1 hari saja untuk memenuhi janji dari Panembahan Hanyokrowati. Pada keesokan harinya, tahta kemudian diserahkan pada Raden Mas Rangsang yang di kemudian hari berjuluk Sesuhunan Agung. Waktu kini terus berlalu. Apa yang terjadi di Mataram sudah dilupakan oleh orang. Rakyat Mataram sendiri sudah tidak pernah lagi menyebut-nyebut nama dari Kanjeng Prabu Hanyokrowati. Mereka tidak pernah lagi mempertanyakan sebab musabab mangkatnya dari penunjukan mereka. Mereka hanya mendengar bahwa Kanjeng Sinuwun mangkat karena kecelakaan saat berburu di perburuan hutan Krapyak. Kecelakaan macam apa juga masih belum jelas. Berita itu juga menjadi semakin simpang siur. Apalagi kemudian setelah rakyat melihat Sesuhunan Agung ternyata adalah pemimpin yang mengagumkan. Sesuhunan Agung tidak hanya pandai memerintah, tetapi juga melakukannya. Keberhasilan Sesuhunan Agung dalam membangun Mataram inilah yang kemudian membuat hampir semua orang berdecak kagum. Tidak hanya para kawula alit, para petinggi pemerintahan yang mengamati sepak terjangnya pun geleng-geleng kepala. Mereka melongo, sama sekali tidak pernah membayangkan bahwa Mataram akan berkembang demikian pesat. Sungguh mengagumkan. Aku yakin pada masanya nanti Mataram akan menjadi negeri terbesar di bumi Jawa, berkata Pangeran Purboyo dalam hatinya. Ungkapan senada juga terlontar dari mulut Panembahan Jurukiding, Pangeran Juminah, Tumenggung Mertoloyo, serta para petinggi pemerintahan lainnya. Mereka melihat perkembangan Mataram dengan dada yang tengadah. Mereka melihat apa yang dilakukan oleh Sesuhunan Agung hanyalah berjuang untuk daerah dan untuk rakyatnya. Rakyat Mataram. Adipati Mondoroko, sesepuh Mataram yang rambutnya telah memutih itu, hampir-hampir tidak percaya bahwa Mataram kini telah menjelma menjadi sebuah negeri yang mengagumkan. Tiba-tiba sebuah kebanggaan menyeruak dalam benaknya. Bagaimana tidak? Perjuangan membangun Mataram terlalu panjang untuk dikisahkan. Diawali dari tanah hadiah di hutan Mentau, Pontang Panting Ki Ageng Pemanan dan Danang Sutowijoyo membangun hutan itu. Lalu disusul perjuangan yang tidak kalah berat, yaitu senyum sinis para petinggi Pajang yang menganggap membangun Mataram adalah pekerjaan sia-sia. Adipati Mondoroko tidak mungkin melupakan semua itu. Malah ia pernah heran pada Danang Sutowijoyo
yang bersumpah tidak akan menghadap ke Pajang sebelum Mataram menjadi sebuah kota. Hasilnya sungguh mengagumkan. Daerah baru itu berkembang pesat dan banyak orang yang terpikat untuk datang ke Mataram. Secara berkelompok, para pendatang baru itu kemudian hijrah dan bertempat tinggal di Mataram yang kemudian membuat Mataram semakin berkembang. Kekaguman itulah yang membuat Adipati Mondoroko tersenyum bangga. Sebagai saudara seperguruan dari sahabat dekat Ki Ageng Pemanahan yang bergelar Ki Gede Mataram, Adipati Mondoroko tahu persis bagaimana perjuangan ayah dan anak itu dalam membangun Mataram. Adipati Mondoroko atau Ki Jurumertani juga masih ingat bagaimana Danang Sutawijoyo bersama dirinya membabat hutan bambu petung dan pohon randu alas raksasa yang kemudian dijadikan alun-alun yang kini menjadi alun-alun Mataram yang megah itu. Masih terlintas di benaknya pula ketika ia bersama dengan Danang Sutawijoyo menaklukkan gerombolan perampok di hutan Mentau. Para perampok yang mengaku takluk dan sujud kepada Danang Sutawijoyo itu tidak dihukum. Mereka justru direkrut menjadi prajurit Mataram. Sikap mengampuni inilah yang kemudian membuat para perampok dan bangsa bekasaan lainnya kemudian mengaku takluk dan tunduk pada Mataram. Mengenang masa lalu itulah, di hari tuanya, Adipati Mondoroko sering menyempatkan diri untuk sekedar berjalan-jalan santai. Seperti pada petang itu, sambil tersenyum, Adipati Mondoroko mendem. Dibiarkannya angin lembut mengusap wajah dan bermain dengan juntai ikat kepalanya. Suara riuh anak-anak muda yang bercengkrama kini telah membuatnya tersenyum. Mereka duduk beralaskan rumput, sebagian berdiri dengan melipat tangan, dan sebagian lagi bersandar pada pagar beringin kurun yang berada di tengah alun-alun. Dengan kedua tangan yang berada di dalam saku, Adipati Mondoroko yang di masa mudanya bernama Ki Jurumertani itu menyusuri jalan sepanjang alun-alun. Malam lembut dan hangat. Adipati Mondoroko menganggap pada kesempatan itu Mataram adalah kota yang paling indah. Lebih indah dari kota manapun. Setidaknya itu adalah pendapat dari Adipati Mondoroko. Lampu-lampu kaca di pinggir jalan yang berkedap-kedip disapu oleh angin. Pada persimpangan-persimpangan jalan, lampu-lampu yang tergantung di tengah jalan berayun-ayun di antara gemerlap warna. Masih dengan kedua tangan yang berada di dalam sakunya, orang tua yang kulitnya telah berkerut-merut itu terus melangkah dengan santai. Saat-saat seperti inilah yang ia sukai, dengan garis-garis rumah dan bangunan yang lembut dan samar-samar dalam cahaya malam yang semakin tidur. Ia merasa harus berpaling ketika dari belakang punggungnya mendengar seorang menyapa. Sesuhunan Agung kini telah berdiri di sampingnya. Wilujeng dalu Eyang. Apa yang sedang Eyang lihat? Adipati Mondoroko kini berpaling dan menyeringai. Tingkah anak-anak muda di ringin kurung itu, Nger. Lalu Eyang, tingkah anak-anak muda itu seperti mengingatkan Eyang pada masa lampau. Itulah sebabnya Eyang sangat suka berjalan-jalan di alun-alun, Nger. Di alun-alun, Eyang? Benar. Kenapa Nger heran? Pada masa lampau, alun-alun Mataram tidak sebesar ini, Nger. Di pojok beringin kurung itu, dulunya ditumbuhi oleh pohon randu alas raksasa yang umurnya ratusan tahun. Di sebelahnya adalah alas bambu petung. Sehingga kemudian daerah ini dikenal wingit. Tidak seorang pun tukang blandong yang berani menebang randu alas itu. Karena mereka semua takut kesambet, Nger. Hanya Eyangmu, Eyang Danang Sutawijoyo,
yang berani menebangnya. Sehingga kemudian alun-alun ini bertambah semakin luas. Lalu, apakah Eyang Sutowijoyo juga selamat, Eyang? Adipati Mondoroko kini terkekeh. Angger aneh-aneh saja. Seperti yang Angger lihat, Eyang Danang Sutowijoyomu baru wafat setelah Angger tumbuh besar. Eyangmu itu sangat mengagumkan, Ger. Tidak ada orang yang seperti dia. Aku bahkan belum pernah melihat semangat dan daya juang anak muda seperti yang dimiliki oleh eyangmu itu, Ger. Sesuhunan Agung kini mengangguk-angguk. Benar, Eyang. Suwargi Kanjeng Romo juga pernah berkata begitu, Eyang. Bahkan Kanjeng Eyang Sutowijoyo juga tidak kalah hebat bila dibanding dengan Eyang Buyut Sultan Hadiwijoyo yang sangat terkenal itu. Kanjeng Sultan Pajang memang juga sangat mengagumkan, Ger. Sayangnya. Sayang apa, Eyang? Adipati Mondoroko kemudian berpaling. Sambil tersenyum, ia kemudian melangkah pelan mengikuti langkah dari Sesuhunan Agung yang mengajaknya masuk ke dalam istana. Dari jarak yang agak jauh dilihatnya putri bungsu Panembahan Seto Engkrapya, yaitu Ratu Ayu Pandan, asyik membaca kidung didampingi oleh seorang pelayan setengah bayak. Pada sebuah bilik terlihat permaisuri sepuh Kanjeng Ratu Mas bersama dengan Kanjeng Ratu Banowati duduk menghadap ke arah meja. Mereka terlihat saling berbincang. Agak lebih ke dalam, keduanya lalu membelok. Adipati Mondoroko lalu mengambil tempat ketika diserambi dalam. Kanjeng Sesuhunan Agung kemudian berkata, "Silakan duduk, Eyang. Aku ingin mendengar kisah tentang Eyang Buyut Sultan Pajang." Nada suaranya kini penuh harapan. Sesepuh Mataram itu kini menelan ludah, kemudian seraya mengangguk. Pajang adalah negeri yang hebat. Sayang usianya terlalu pendek. Selagi Sultan Agung mengangguk-angguk, Adipati Mondoroko melanjutkan. Sayang memang. Padahal kemunculannya kala itu sangat menggeparkan. Angger bayangkan, setelah beberapa tahun menjadi sebuah kadipaten, Pajang kemudian muncul menjadi negeri yang terbesar di Jawa. Setelah Eyang Buyutmu, Kanjeng Sultan Pajang, berhasil menghancurkan Jipang Panolan. Sayang sekali, usia Pajang tidak berlangsung lama. Pajang yang besar itu kemudian tenggelam setelah Kanjeng Sultan Pajang, yaitu Sultan Hadiwijoyo, wafat pada tahun 1586. Apakah karena diserbu oleh Mataram, Eyang? Tidak, Ger. Tidak. Lalu, Eyang, Adipati Mondoroko mendahulukan batunya, dan setelah tenggorokannya terasa longgar, barulah kemudian ia melanjutkan kata-katanya. Ketegangan antara Pajang dengan Mataram memang pernah terjadi, Ger. Ini berawal setelah Mataram membangun benteng pertahanan di batas kota. Ketegangan itu terus memuncak. Bahkan Kanjeng Sinuwuning Pajang kemudian menjadi murka ketika Mataram menghancurkan prajurit Pajang dan merebut Temenggung Mayang yang saat itu dihukum buang ke Semarang. Dengan bala tentara yang sangat besar, Kanjeng Sinuwun bermaksud untuk menggempur Mataram. Dengan bala tentaranya yang besar itu, Kanjeng Sinuwuning Pajang
mesanggrah di pinggiran Kali Dengkeng, daerah perbatasan Prambanan. Dan sebelum pasukan Pajang bergerak ke Mataram, pada suatu siang Gunung Merapi meletus. Letusan Gunung Merapi itulah yang telah memporak-porandakan prajurit Pajang. Amukan lahar Merapi itu setidaknya menewaskan sepertiga prajurit Pajang, dan sisanya banyak yang terluka. Bahkan Kanjeng Sinuwun bersama dengan Kakang Patih Monconegoro kemudian harus lari pontang-panting menyelamatkan diri, didampingi para senopati bala tentaranya. Kanjeng Sinuwun akhirnya kembali ke Pajang. Ger putuku, perang Pajang dengan Mataram tidak pernah terjadi, Ger. Mataram sangat menghormati Pajang. Tidak lama kemudian, Kanjeng Sultan Hadiwijaya wafat, dan kemudian beliau dimakamkan di Mbutu. Sampai beberapa saat lamanya keduanya tidak saling berkata-kata. Baru setelah cangkir Adipati Mondoroko tinggal separuh kering, Adipati Mondoroko kemudian melanjutkan kata-katanya. Pudarnya kejayaan Pajang itu diawali setelah Adipati Demak, yaitu Pangeran Haryo Pangiri, yang kemudian menduduki singgasana Pajang. Sayangnya, Pangeran Haryo Pangiri ternyata tidak cukup cakap dalam mengemban tugas itu. Yang paling aneh, sejumlah jabatan penting dan strategis justru diberikan kepada orang-orang kepercayaan Pangeran Haryo Pangiri yang dibawanya dari Demak. Kanjeng Pangeran Haryo Pangiri malah telah membagi-bagikan tanah Pajang kepada para pendatang dari Demak itu. Tindakan Pangeran Haryo Pangiri inilah yang kemudian menyulut kemarahan dari Pangeran Benowo, putra sulung dari Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Bersama dengan Panembahan Senopati, Pajang kemudian digempur. Pangeran Haryo Pangiri takluk. Namun karena Pangeran Haryo Pangiri adalah menantu dari Kanjeng Sinuwun dan juga ipar dari Pangeran Benowo dan Panembahan Senopati, maka kemudian ia tidak dihukum mati. Pangeran Haryo Pangiri kemudian dikembalikan lagi ke Demak oleh eyangmu Panembahan Senopati. Pajang kemudian diserahkan kepada anak mas Pangeran Benowo yang sebelumnya menjadi Adipati di Jipang Panolan. Hebat, baru kali ini aku mendengar ada orang yang berhati samudra yang begitulah, Ger. Eyangmu, Nak Mas Benowo, memang dikenal sabar dan welas asih terhadap sesamanya. Dan kalau saja sikap Pangeran Haryo Pangiri tidak kelewatan, eyangmu juga tidak akan semarah itu, Ger. Sayangnya, eyangmu tidak lama memerintah Pajang, hanya sekitar 1 tahunan. Sejak tenggelamnya Pajang itulah Mataram kemudian muncul menjadi negeri besar di tanah Jawa. Hampir seluruh kadipaten di wilayah timur dan sebagian wilayah barat, serta daerah-daerah pedalaman, mengaku takluk dan tunduk kepada Mataram, termasuk Pajang. Angger tentu tahu jelas terkait masalah ini. Iya, Eyang. Yang perlu Angger mengerti, kisah sejarah Pajang itu tentu ada hikmahnya, Angger. Dan hikmah itulah yang harus Angger cermati. Baik, Eyang. Bagus. Angger harus ingat
bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarah Nyangger.